Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua, bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur juga untuk segala anugerah dan berkat Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan, renungan hari ini kita akan belajar dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan memberikan suatu pelajaran yang berguna untuk kita dan iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ajarku mengenalmu. Ada yang ku banggakan selain dirimu. Ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Tawarik pasal 23 ayat 1 sampai ayat 15. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Asaya bin Adaya, dan Elisabet bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala puak orang Israel. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu ia dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar.
mengenakan jejamah kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, khianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, kalau kita bicara kesetiaan di hadapan Tuhan, kita tidak ada kompromi, kita tidak boleh neka-neko. Ya. Kita setia di hadapan Tuhan, tidak boleh berubah di hadapan Tuhan. Ya. Seperti renungan kita sebelumnya, Ahazia berubah setia di hadapan Tuhan karena dia menuruti perkataan ibunya Atalia. Ya. Dan rakyat pun tidak senang dengan pemerintahan Atalia. 2 Tawarik pasal 23 ini menceritakan kisah penyelamatan Raja Yoas yang masih bayi dan penempatan dirinya sebagai Raja Yehuda setelah Ratu Atalia yang membunuh semua pewaris tahta. Akhirnya tersingkir melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Imam Yoyada karena mereka tidak senang dengan kepemimpinan Atalia. Ya, itu ibunya Ahazia. Sini kita perlu merenungkan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Ya, keberanian untuk membela keadilan di tengah-tengah ketidakadilan, dan bagaimana Tuhan selalu memelihara janjinya untuk memulihkan kehidupan kita seperti memulihkan tahta Daud melalui pemeliharaannya atas Yoas yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Ratu Atalia. Ya, Ratu Atalia mau memuluskan kepemimpinannya menjadi ratu. Ya, dia melakukan upaya pembunuhan kepada seluruh keturunan raja. Ya. Makanya Imam Yoyada melakukan penyelamatan kepada Yoas atas izin daripada Tuhan. Setelah Ratu Atalia membunuh keluarga raja, Ratu Atalia memerintah Yehuda, namun Yoas, ahli waris yang sah, diselamatkan oleh Imam Yoyada dan istrinya dan disembunyikan di bait suci selama 7 tahun jemaat Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana peran Imam Yoyada. Imam Yoyada dengan berani menyusun rencana untuk menyingkirkan Ratu Atalia karena mereka tidak senang dengan kepemimpinannya. Dia mengikat perjanjian dengan para pemimpin, kepala penjaga dan rakyat di bait Allah untuk mengangkat Yoas sebagai raja. Itu yang dilakukan Imam Yoyada supaya Yoas selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Ratu Atalia. Dan juga pada waktu penobatan Yoas sebagai raja, pada waktu itu Yoas diangkat dan didudukkan di atas tahta kerajaan, dan rakyat pun sangat bersuka cita atas diangkatnya Yoas sebagai raja. Dan Atalia pada waktu itu tidak senang dengan situasi itu, dan dia datang kepada bait Allah untuk melihat langsung. Akan tetapi rakyat sudah muak kepada dia
Dan pada waktu itu Atalia dibunuh saat waktu ia berusaha mengganggu upacara pentahbisan Yoas sebagai pengurapan Yoas sebagai raja. Sedang zaman Tuhan, Yehoyada dan Yoas kemudian memulai pembaruan di kerajaan Yehuda, pemulihan rumah Tuhan dan penegakan hukum Tuhan di dalam negeri. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini zaman Tuhan? Kita tahu bahwa kedaulatan Tuhan dari kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara janjinya kepada Daud untuk meneguhkan takhta kerajaannya sampai selamanya dengan menjaga keturunannya melalui Yoas. Tuhan tidak izinkan Yoas itu binasa, karena melalui Yoas nanti keturunan Daud akan berkelanjutan. Dan juga dalam kisah ini keberanian dalam keadilan ditunjukkan oleh Imam Yehoyada, ya, yang luar biasa untuk melakukan hal yang benar, meskipun Imam Yehoyada tahu bahwa risikonya sangat besar demi menegakkan keadilan dan kebenaran ini. Dia yakin bahwa Ratu Atalia tidak akan senang dengan situasi itu. Dia mempertaruhkan nyawanya, tetapi Tuhan melindungi mereka, ya. Dan juga Imam Yehoyada mau menunjukkan bagaimana seorang pemimpin rohani dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, yang mau mengubah bangsa itu ke arah yang lebih baik. Dan juga meskipun situasi itu banyak tantangan dan kesulitan, kita percaya bahwa iman kita, kecintaan kita kepada Tuhan akan membuahkan hasil, dan pemulihan dan kehancuran yang terjadi akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kisah ini juga menegaskan bahwa Tuhan dapat memulihkan situasi yang tampak mustahil bisa pulih, dan ada keputusasaan di dalamnya. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan ubah itu menjadi sukacita untuk kita. Oleh karena itu sedang sama Tuhan yang terkasih, seperti tema kita hari ini, bahwa pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita berubah setia di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Tuhan tidak akan memberkati kita sedang sama Tuhan, ya. Seperti Ahazia dan juga Atalia, Ratu Atalia. Tuhan tidak mengizinkan mereka berkuasa. Lihat kematian mereka. Mereka mati dibunuh semua, ya. Tuhan menyelamatkan keturunan Daud melalui Raja Yoas, karena Tuhan yakin dan percaya Raja Yoas akan memerintah dengan benar dan memerintah dengan bijaksana, dengan seizin Tuhan. Dan kita pun sedang zaman Tuhan dalam kehidupan kita ini, pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang, jangan goyah. Kalau ada masalah kita goyah. Kalau ada sesuatu hal dalam kehidupan kita, masalah pekerjaan, masalah keluarga, kita goyah. Benar, kita masih manusia terbatas, benar. Tetapi kalau kita berusaha, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan tidak akan mampukan kita. Amin. Mari jangan Tuhan. Lewat firman ini kita belajar, kalau kita memang setia di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan mengubahkan kita dari kehancuran menjadi kemenangan yang besar untuk kita. Ya, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur kami belajar dari kisah Ratu Atalia yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau setia di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ajarku mengenal